Halo sahabat pintar SMK, kita ketemu lagi dalam konteks uji kompetensi keahlian. Uji kompetensi keahlian tahun 2022-2023 sudah di depan mata. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana implementasinya, kapan dilaksanakan, serta ujian sekolah tahun 2023 akan dilaksanakan. Pantengin terus Pintar hari ini, selamat menyaksikan. Di UKK itu modelnya ada 3. Pertama adalah mandiri gitu. Nah, UKK mandiri ini adalah sekolah yang sudah terakreditasi. Ini ingat, sekolah yang sudah terakreditasi. Jadi sekolah yang belum terakreditasi tidak bisa melaksanakan UKK sendiri gitu. Itu di dalam pedoman atau panduannya atau di dalam aturannya. Nah, jadi sekolah bekerja sama dengan dunia kerja atau asosiasi profesi. So itu pasangannya. Tentu dunia kerja, asosiasi profesi juga tidak sembarangan. Artinya mereka-mereka itu yang sudah kerjasama dengan sekolah minimal dalam 1 tahun. Contoh apa? Mengembangkan sinkronisasi kurikulum, PKL dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi kerjasama dengan industri itu yang belum pernah kerjasama dengan kita gitu. Nah ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman yang ada di sekolah atau di lapangan gitu ya. Nah itu ya yang pertama ya. Jadi sekali lagi bahwa mandiri itu dilaksanakan oleh sekolah bersama institusi pasangannya. Apakah dunia kerja atau mungkin asosiasi profesi sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah masing-masing. Yang kedua, di dalam uji kompetensi mandiri ini gitu, pengujinya itu adalah internal dan eksternal gitu. Jadi internal itu guru-guru kejuruan yang sudah memenuhi kriteria sesuai itu. Setiap kompetensi keahlian kriterianya berbeda-beda gitu. Maka tentu harus melihat instrumen untuk verifikasi berkenaan dengan asesor di sana gitu ya, atau penguji gitu. Yang kedua dari pihak eksternal tadi dunia kerja, tentu mereka yang sudah punya sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman dalam bidangnya gitu. Nah ini yang perlu diinikan sehingga nanti teman-teman di lapangan ini harus diminta gitu ya, rekam jejak atau istilahnya kurikulum vitae-nya dari teman-teman penguji eksternal dari dunia kerja atau asosiasi itu sendiri. Nah oleh karena itu dengan mandiri ini tentang soal itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi sekolah gitu ya tinggal memakai apa yang sudah disiapkan untuk instrumen pengujiannya. Di sana ada instrumen verifikasi, ada instrumen soalnya, bahkan pedoman di dalam pelaksanaan UKK itu sendiri gitu. Nah, ini nanti perlu dipahami oleh teman-teman gitu. Ini sudah standar dan ini standar minimal gitu. Oleh karena itu nanti duduk bersama antara pihak sekolah dengan dunia kerja atau asosiasi membahas soal itu, bahkan boleh dunia kerja itu meningkatkan ke level yang lebih tinggi gitu. Bukan sebaliknya mengurangi gitu. Ini sudah minimal dikurangi lagi. Nah ini banyak yang terjadi gitu. Ingat ini adalah uji kompetensi gitu teman-teman yang ada di lapangan ya. Khusus barangkali guru dan kepala sekolahnya. Kalau sudah berapa di sana, karena di sana itu sudah jelas ada penugasan atau produk ya, produk bisa dalam bentuk barang atau jasa atau dan lain sebagainya gitu. Itu standar minimal yang mengacu kepada tadi standar kualifikasi daripada kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian. Nah hanya perlu diingat gitu, soal yang disiapkan oleh pemerintah itu hanya dalam bentuk praktik gitu ya, praktek dan sikap. Nah kewajiban dunia kerja menyiapkan pengetahuannya. Dan ini barangkali yang tahun-tahun sebelumnya banyak tidak dilakukan. Padahal yang namanya assessment, yang namanya kompetensi meliputi ketiga aspek itu. Ya, gitu ada pengetahuan, ada sikap dan keterampilan. Maka ini perlu dirancang dari awal, gitu ya, dari awal. Itu tentang soalnya. Tadi tentang asesor sudah disampaikan, ada internal, ada eksternal yang memiliki kualifikasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kaitan dengan sertifikasi? Nah, jadi berbeda gitu ya. Mandiri itu sertifikasinya, jadi wajib dunia kerja, asosiasi profesi yang kerjasama dengan sekolah gitu ya, berdiskusi dengan sekolah untuk membahas tentang sertifikasinya gitu. Hanya perlu diingat yang mandiri itu logonya itu
menggunakan Tuturi Handayani gitu. Tuturi Handayani gitu ya. Nah, boleh kalau mau bersama asosiasi ya atau juga dengan institusi pasangannya gitu. Bahkan nanti penandatanganannya gitu ya itu oleh kedua belah pihak kalau di dalam panduan. Boleh pihak sekolah dan juga pihak dunia kerja. Tapi gitu ya, dihimbau kelihatannya akan lebih bagus gitu ya. Lebih lisensinya lebih dihargai jika udah aja kita serahkan ke mereka untuk menandatangannya gitu. Kalau kerjasama dengan asosiasi misalnya, kalau akuntansi IAI atau dan sebagainya mereka. Kalau misalnya dengan dunia kerja silahkan. Nah, walaupun misalnya itu hanya himbauan, tetapi lebih baik gitu ya sehingga pengakuan gitu ya dari dunia kerja itu bisa diinikan gitu ya itu. Nah kemudian kaitan dengan sertifikasi seperti itu ditandatangani oleh dua belah pihak. Yang paling penting lagi adalah pada saat menentukan anak lulus tidaknya gitu ya. Nah oleh karena itu ini harus dipahami tentang kelulusan itu menggunakan kriteria gitu ya, kriteria misalnya kompeten, sangat kompeten, cukup kompeten, belum kompeten itu kalau di dalam mandiri gitu ya. Nah, berbeda kalau di dalam LSP hanya 2, kompeten dan sangat kompeten. Kalau mandiri itu ada itu gitu. Nah, anak yang lulus itu minimal mencapai 70 gitu. 70 itu adalah cukup kompeten. Sampai 80 ya. Kemudian kalau kompeten 81 sampai 90, sedangkan sangat kompeten dari 91 sampai 100. Kalau di bawah 70 artinya belum kompeten. Gitu ya. Jadi ini barangkali yang berhubungan dengan UKK mandiri gitu ya. Jadi mulai menentukan soalnya bersama-sama karena itu ada terdiri dari beberapa paket gitu ya. Biasanya ada 3 paket. Sekolah menentukan diskusi bersama dengan dunia kerja atau supervisi. Kemudian terakhir adalah tentang jadwal gitu. UKK mandiri itu ya untuk tahun ini gitu, dalam panduan itu dimulai dari awal Maret gitu. Nah, di sana disampaikan sampai akhir pembelajaran. Hanya kemarin kami dari Dinas Provinsi sudah berdiskusi ya melakukan suatu acuan. Cukuplah 1 bulan untuk uji kompetensi itu. Jadi mulai dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Gitu ya. Nah, walaupun jangan terkendala 22 Maret itu adalah 23 ya, sudah mulai Syaum, jangan terkendala mungkin beberapa hari. Nah, rentang itu yang digunakan gitu. Maka silahkan barangkali dari sekarang sekolah sudah menghubungi dunia kerja sebagai pasangan kalau akan melaksanakan UKK mandiri. Saya kira seperti itu ya, mulai dari satu verifikasi, saya lupa ya tentang verifikasi ini. Verifikasi menggunakan instrumen yang di sana. Oleh siapa? Oleh sekolah, oleh tim ya. Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini didelegasikan ke cabang dinas, membuat tim. Mereka memverifikasi menggunakan instrumen sesuai yang disampaikan atau disiapkan oleh pemerintah pusat. Nanti yang menetapkan apakah sekolah itu layak gitu ya, layak untuk UKK, yaitu dikeluarkan oleh dinas atau cabang dinas menurunkan ketetapan gitu, berdasarkan rekomendasi dari tim asesor gitu ya. Nah, jadi verifikasinya melibatkan sekolah bersama-sama dengan dunia kerja. Untuk apa itu? Ya, untuk melihat kelayakan tempat uji kompetensi ya gitu. Lengkap tidak fasilitasnya, nyaman tidak ruangannya dan lain sebagainya. Selama itu layak, yaitu bisa diberikan rekomendasi untuk melaksanakan itu. Tapi sekali lagi yang perlu dicatat oleh teman-teman, ibu bapak kalau kompetensinya belum terakreditasi, nggak bisa melaksanakan UKK secara mandiri. Artinya harus bergabung kepada yang sudah memiliki kewenangan untuk melaksanakan UKK. Saya kira itu tentang UKK, gitu ya, itu mandiri, gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sobat Pintar SMK telah mendengarkan sosialisasi UKK tahun 2022-23 dan juga UAS tahun 2022-23. Tentunya
Sekolah sudah harus mempersiapkan kepala sekolah, pengawas, guru, dan jangan lupa peserta didik yang nanti akan ikut ujian. Sukses terus untuk SMK Jabar. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jabar juara.